Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu yang akan memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak masih ingat tepuk semangat? Masih ingat ya? Mari kita lakukan tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat atau belum? Satu kali lagi. Mari kita ulangi satu kali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Semoga anak-anak sudah semangat semuanya. Selanjutnya, agar kita lebih semangat lagi, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasionalisme yang berjudul Bangun Pemuji Pemuda. Anak-anak tahu kan lagu tersebut? Mari kita nyanyi bersama ya sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Bangun pemuji pemuda Indonesia, lebih maju sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Jadi, dari lagu Bangun Pemuji Pemuda tersebut, Ibu harapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa bisa lebih giat belajar, lebih semangat untuk belajar. Karena anak-anak sebagai penerus bangsa harus memiliki kemampuan, memiliki semangat yang tinggi untuk membangun Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu peradilan dalam Islam. Dalam bab peradilan agama Islam kali ini ada beberapa materi di dalamnya, yaitu hakim, kemudian saksi, penggugat, maupun sumpah. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang peradilan dan hakim. Untuk saksi dan lain-lainnya kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Dalam pembelajaran kali ini kita mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan hikmah dari peradilan. Tujuan yang kedua yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dan syarat-syarat hakim. Berbicara soal peradilan sangat berhubungan erat dengan sebuah keadilan. Keadilan dapat diwujudkan dengan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya. Selanjutnya yaitu melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah, serta menjauhi hawa nafsu yang mendekatkan kita kepada kezaliman terhadap sesama manusia. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar, dan gambar tersebut akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu peradilan dalam Islam. Bisa dilihat ya anak-anak, itu adalah gambar yang menggambarkan sebuah peradilan. Peradilan sendiri adalah sebuah lembaga pemerintahan yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan suatu keputusan mengenai sebuah perkara yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian
Kemudian tempat untuk mengadili sebuah perkara dinamakan peradilan, dan orang yang memimpin atau mengadili sebuah perkara namanya adalah hakim. Kemudian hukum yang dijadikan dasar dalam peradilan Islam adalah hukum Islam. Selanjutnya, fungsi dari sebuah peradilan adalah fungsi yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Fungsi yang keempat yaitu mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah Ibu sebutkan ya, tadi ada 4 fungsi dari peradilan. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan hikmah dari adanya suatu peradilan. Yang pertama yaitu terciptanya masyarakat yang bersih. Kenapa disebut masyarakat yang bersih? Karena hak-hak masyarakat dapat dilindungi oleh peradilan itu sendiri. Hikmah yang kedua yaitu terciptanya aparatur pemerintahan negara yang bersih. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, artinya hak rakyat dihormati dan dilindungi. Hikmah selanjutnya yaitu terciptanya ketentraman, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Hikmah selanjutnya yaitu dapat mewujudkan suasana yang dapat mendorong ketakwaan kepada Allah SWT. Begitulah hikmah dari sebuah peradilan. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar ilustrasi satu kali lagi. Silakan anak-anak bisa mengamati dengan baik gambar yang akan ditampilkan. Coba dari gambar yang sudah Ibu tampilkan, itu merupakan sebuah gambar. Betul, itu adalah gambar seorang hakim. Hakim adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan sebuah persengketaan atau perkara dengan adil, atau dengan kata lain adalah hakim adalah orang yang mengadili. Seorang hakim memiliki kedudukan yang sangat mulia apabila dia dalam melaksanakan tugasnya selalu adil. Terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah menjelaskan dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ibu akan menampilkan hadis tersebut. Anak-anak bisa melihat hadis Rasulullah tentang kedudukan seorang hakim. Sudah jelas ya pengertian tentang hakim dan kedudukan seorang hakim. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi seorang hakim. Ada beberapa syarat menjadi seorang hakim. Karena mulianya tugas seorang hakim dan beratnya tanggung jawab menjadi seorang hakim, untuk menjadi hakim tidak sembarang orang bisa menjadi seorang hakim. Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa menjadi hakim. Banyak sekali syarat yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu akil balik. Yang ketiga yaitu sehat. Yang keempat yaitu merdeka. Yang kelima yaitu berlaku adil. Yang keenam yaitu laki-laki. Syarat yang ketujuh yaitu memahami peraturan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Syarat yang kedelapan yaitu mampu memahami ijma para ulama. Syarat yang kesembilan yaitu memahami bahasa Arab dengan baik. Syarat yang ke-10 yaitu mampu beristihad dan memahami metode dalam istihad. Syarat selanjutnya yaitu seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik. Selanjutnya seorang hakim harus dapat melihat dengan baik. Syarat selanjutnya yaitu harus mengenal baca tulis. Seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan bicara dengan jelas. Begitulah syarat-syarat menjadi seorang hakim. Bagi anak-anak yang mungkin nantinya bercita-cita menjadi seorang hakim, harus mempersiapkan segala persyaratan yang ada
dan yang ditentukan untuk menjadi seorang hakim. Kemudian dan Ibu sudah menjelaskan baik tentang pengertian peradilan, fungsi peradilan, dan hikmah dari peradilan. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan tentang pengertian hakim dan syarat-syarat seorang hakim. Anak-anak sudah paham atau belum? Sudah paham ya? Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Sebelumnya Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Dengan anggota kita 10 orang, jadi setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Setiap nomor urut yang ganjil menjadi kelompok 1 dan nomor urut yang genap menjadi kelompok 2. Dari penjelasan yang sudah Ibu lakukan dan gambar ilustrasi yang sudah Ibu tampilkan, Ibu memberikan tugas anak-anak untuk membuat sebuah mind mapping agar anak-anak lebih paham lagi dalam pembelajaran atau dalam memahami materi pada kali ini. Mind mapping sendiri merupakan sebuah peta. Mind mapping sendiri berbentuk seperti ini. Jadi nanti anak-anak bisa membuat atau merangkum, menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini dalam sebuah mind mapping atau bagan seperti yang Ibu tampilkan di samping. Selanjutnya dari tugas ini, Ibu harapkan anak-anak bisa lebih paham dengan peradilan, dengan materi peradilan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anak masih semangat ya, jangan lupa tugas yang Ibu berikan harus dikerjakan dengan sebaik mungkin dengan kelompoknya masing-masing. Tugas tersebut Ibu harapkan pada pertemuan selanjutnya sudah dapat terselesaikan. Jadi dapat disimpulkan pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang pengertian peradilan, fungsi peradilan, hikmah dari peradilan, kemudian mengerti tentang pengertian hakim dan syarat-syarat menjadi seorang hakim. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum kita tutup pertemuan pada kali ini, semoga pertemuan kali ini dan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum pertemuan ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa Ibu yang akan pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang peradilan dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang saksi, penggugat, dan sumpah. Untuk itu anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari Ibu. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf.